Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Khairani. Saya Sulaiman Mumtaz Rundengan. Saya Farana Prameswari Nama saya Valentir Akbar dari kelas 11 IPA 6. akan merepresentasikan Peristiwa Ambarawa Untuk pemenuhan nilai sejarah Indonesia. Selamat menyaksikan. Di slide kedua ini kami namakan sebagai Get to Know Ambarawa, di mana Ambarawa terletak di antara dua kota, yakni Semarang dan Magelang, juga di antara Semarang dan Salatiga. Get to Know Ambarawa membahas mengenai istimewa kota Ambarawa serta mengapa Belanda memasuki Ambarawa. Sedari zaman kolonial, Ambarawa adalah kota militer bagi Hindia Belanda. Ada Benteng Willem I, yang disebut juga Benteng Pendek. Pada masa pendudukan Jepang, Ambarawa memiliki sebuah kamp khusus yang berkhususan untuk anak-anak dan perempuan. Seperti diungkap Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia volume pertama, di antara perempuan itu dijadikan budak nafsu militer Jepang. Data tersebut dipetik Rosihan dari The Japanese Besetting Indakbuken, Ruwentam Ambarawa 6 tahun 2001, yang disusun Mariska Hegiman Frambogen. Buku ini adalah kumpulan catatan-catatan dari keseharian perempuan di kamp Ambarawa pada zaman Jepang. Sebagai kota yang ada kamp tawanannya, Ambarawa pun didatangi pasukan sekutu setelah Jepang menyerah kalah. Mereka datang atas nama Rehabilitation of Allied Prisoner of War and Internees, yang tugasnya melakukan rehabilitasi tawanan perang dan internir. Namun, RAPWI tak melulu datang sebagai tim medis pasukan bersenjata bersama mereka. RAPWI atau yang disebut dengan Recovery of Allied Prisoners of War and Internees terdiri atas pasukan Inggris dan Belanda. Datang tak hanya melakukan tugas kesehatan, mereka pasukan bersenjata AMACB atau Allied Military Administration Civil Affairs Branch atau yang lebih dikenal dengan nama NICA atau Netherlands Indisch Civil Administratie. Pada tanggal 19 Oktober 1945, militer Inggris di bawah pimpinan Brigadier R.G. Bethel dikirim ke Semarang satu brigade campuran yang diberi nama CRA Brigade. Tulis RHA Saleh dalam Mari Bung Rebut Kembali 2077. CRA Brigade bukan kesatuan organik, melainkan campuran dari kesatuan-satuan infanteri. Kesatuan-kesatuan kecil dari pasukan Gurkha bergerak ke suatu tempat di selatan Ambarawa dan Magelang, di mana lebih dari 10.000 tahanan, terutama wanita dan anak-anak, sedang menunggu. Catat Ben Anderson dalam Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa tahun 1944 sampai 1946. Berikut adalah beberapa gambaran mengenai Gurkha. Pasukan sekutu tiba di Magelang pada 26 Oktober 1945. Magelang diduduki. Walau katanya hanya untuk mengevakuasi tawanan-tawanan perang yang disekap bertahun-tahun oleh serdadu Jepang, banyak dari tawanan tersebut adalah orang Indonesia. Ben menulis, perselisihan timbul karena sikap orang-orang Belanda tertentu yang diperbantukan kepada RAPWI, dan pemboikotan dilancarkan sebagai tindakan balasan oleh pemuda setempat. Bentrokan antara tentara sekutu dengan tawanan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan laskar-laskar pemuda memang tak bisa dihindari. Dan dalam Wikipedia tertulis, ketika pasukan sekutu dan Nietzsche telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai, sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang, hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti Tentara Keamanan Rakyat dan membuat kekacauan. Dan pada tanggal 21 November 1945, bentrokan antara tentara sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dipimpin oleh Letkol M. Sarwini, dan laskar-laskar pemuda memang tak bisa dihindari. Namun, pasukan Inggris, termasuk di dalamnya dari unit-unit Gurkha, bisa dipukul mundur. Meski sudah pergi dari Magelang, pasukan sekutu yang mundur ke Ambarawa terus didesak pasukan Republik. Bahkan, Ambarawa berhasil dikepung pasukan Republik. Selanjutnya, perihal pertama, TK Resimen Magelang yang dipimpin oleh Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru.
Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang dapat menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedut Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di desa Jambu karena dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastroharjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Kemudian tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion 1 Suryo Sempurna di Ngipik. Pada saat pengunduran, tentara sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Istiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, tetapi ia gugur terlebih dahulu. Istiman terbunuh pada 26 November 1945. Kemudian ungkap Pradik Utoyo Sudirjo dalam Panglima Besar Sudirman, sebuah kenangan perjuangan tahun 1985 halaman 57, di mana menyebutkan, ketika tank-tank sekutu menyerbu kedudukan pasukan TKR yang dipimpinnya, pasukan TKR dan laskar-laskar rakyat yang juga memiliki meriam-meriam memberikan perlawanan yang hebat. Tetapi di tengah-tengah api pertempuran, sekutu mendatangkan beberapa pesawat terbang pemburu atau cocor merah. Ambarawa Highlight Profile, di mana kami akan membahas salah satu tokoh istimewa dalam Perang Ambarawa. Adalah pusaka yang diperjuangkan Istiman dan laskar perjuangannya. Ia sangat berperan dalam perang di Ambarawa. Ia adalah seorang kepercayaan Kolonel Sudirman untuk mengatur siasat pertempuran di Ambarawa. Ia memimpin para pejuang dalam perang di Ambarawa melawan sekutu. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Istiman berusaha membebaskan 2 desa yang ingin dikuasai sekutu. Namun, Letkol Istiman malah terluka parah dan dibawa ke Magelang. Tetapi Letkol Istiman gugur saat perjalanan ke Magelang tersebut. Selain itu, kami punya lagi salah satu tokoh besar yang hebat bernama Jenderal Besar Raden Sudirman. Dia wafat pada tanggal 29 Januari 1950 pada usia 34 tahun. Sejak gugurnya Letkol Istiman Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan napas baru pada pasukan-pasukan rakyat Indonesia. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengempungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, dari Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan beberapa daerah lainnya. Kematian Jenderal Sudirman disebabkan oleh penyakit tuberkulosis yang diidap oleh Jenderal Sudirman kambuh. Kemudian ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki di Yogyakarta. Di slide ke-9 ini kita akan membahas pertempuran di Ambarawa. Di front utara Ambarawa, sekutu berusaha mempertahankan jalur Ambarawa sampai Semarang. Salah satu kapal penjelajah Inggris bahkan ikut menembakkan meriam artilerinya ke pegunungan Unggaran. Namun hal itu tidak membuat militer mereka nyaman di Ambarawa. Dalam Magnatius Lama terjadi, dari mengusir Kempetai sampai menumpas RMS, Julius Spur mengutip kesaksian Komodor Tul dari tim RAPWI. Dikutipnya, pertempuran Ambarawa sangat mengerikan. Setiap jengkal tanah dipertahankan secara mati-matian oleh kedua belah pihak. Ini benar-benar total war. Sampai-sampai 75 orang bekas tawanan perang harus ikut bertempur melawan tentara Republik. Untuk mengempur serdadu-serdadu Inggris yang sudah terkepung di Ambarawa dalam Panglima Besar Sudirman, Amrin Imran menulis, Kolonel Sudirman merencanakan akan melancarkan serangan serentak. Rencana itu disetujui oleh komandan-komandan yang lain. Pada 12 Desember 1945, jam 4.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitralior terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-menembak karaben. Pertempuran berkobar di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit.
Kolonel Sudirman memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengapungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali setelah bertempur selama 4 hari. Dan pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Kehadiran sekutu di Jawa Tengah pun terpaksa hanya sebatas Semarang. Di pihak Republik, Sudirman tentu jadi pahlawan. Tak ada lagi alasan untuk tidak menjadikannya sebagai panglima. Ben mencatat, orang-orang Indonesia sangat gembira. Mereka menganggap bahwa pengunduran terpaksa dari pihak sekutu adalah suatu kemenangan taktis militer. Meskipun menurut Tul, Indonesia kehilangan 2.000 orang, baik dari Laskar maupun TKR. Sementara itu, pihak Inggris hanya kehilangan 100 orang prajurit. Banyaknya korban di pihak Indonesia termaklumi karena terampilnya militer Inggris. Apalagi terdapat orang-orang Gurkha yang dikenal jago perang. Sudah pasti dengan senjata modernnya, Inggris jauh lebih unggul. TKR dan laskar-laskar Indonesia tentu sebaliknya, baik dalam kelengkapan senjata maupun keterampilan militer. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika.